wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazolia Azhari dari kelas 2B dengan NIM 2401025024. Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media bermain dan media pembelajaran dengan referensi jurnal. Referensi jurnal nasional. Nah, yang pertama yaitu dengan jurnal dengan judul pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran inovatif di sekolah dasar, yaitu dengan penulis Widya Paramita, Darmansyah, dan Yanti Fitria. Penerbitnya yaitu Mendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, tahun terbitnya 2023 dengan tautan terlampir. Ringkasannya yaitu membahas bagaimana TIK dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif di sekolah dasar dengan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua dengan judul implementasi TIK sebagai sumber dan media pembelajaran inovatif di sekolah dasar, yaitu dengan penulis Mini Febriana, Darmansyah, dan Yanti Fitria. Penerbitnya Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, tahun terbitnya 2023, tautannya terlampir. Ringkasannya yaitu membahas tentang pemanfaatan TIK sebagai media sumber belajar dan media pembelajaran inovatif serta upaya peningkatan kemampuan guru dalam mengintegrasikan TIK melalui pelatihan dan pengembangan sarana. Yang ketiga dengan judul penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK selaku inovasi sumber belajar di sekolah dasar. Penulisnya yaitu Isa Hikam Ramfinelli, Darmansyah, dan juga Yanti Fitria. Penerbitnya Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, tahun terbitnya 2023, tautannya terlampir. Ringkasannya yaitu membahas tentang pentingnya pemahaman dan pelatihan guru dalam memanfaatkan TIK sebagai inovasi sumber belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru sebagai media pembelajaran yang menarik. Penulisnya yaitu Armi Febriana, Yatul Aziza, Noki Satria, dan Desi Armieka Putri. Penerbitnya yaitu Journal Innovation and Learning Education, tahun terbitnya tahun 2023, tautannya terlampir. Ringkasannya yaitu jurnal ini menganalisis bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru dapat membuat proses siswa belajar lebih menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yang kelima dengan judul perspektif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran abad 21 di sekolah dasar menengah. Penulisnya yaitu Anissa Samratul Fudaa, Nova Aulia Indonesia, Siti Tasmiyah Hermiati, Ihsan Muhammad Mujayenal, Muhammad Lutfi Hasan, dan juga Gunawan Santoso. Penerbitnya yaitu Jurnal Pendidikan Transformatif, tahun terbitnya tahun 2023, tautannya terlampir. Jurnal ini membahas pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, termasuk kendalanya seperti kompetensi guru dan juga keterbatasan sumber daya IT. Lalu yang keenam dengan judul pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Penulisnya yaitu Anandia Nur Aini, Rizka Haris Noviansari, dan Nadlir. Penerbitnya Pendas yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, tahun terbitnya tahun 2024, tautannya terlampir. Jurnal ini membahas pemanfaatan TIK dalam perencanaan pembelajaran dapat meningkatkan interaktivitas dan kualitas pendidikan meskipun terdapat hambatan seperti kurangnya kompetensi TIK pada guru. Yang ketujuh yaitu dengan judul pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembelajaran daring di era pandemi. Penulisnya Sahrizal Dwi Putra, Dia Aryani,
Winda Sucio Lestari Nasution dan juga Sawari Wakilu. Penerbitnya Jurnal Akibas, tahun terbitnya 2020, tautannya terlampir. Nah, jurnal ini membahas pemanfaatan TIK dalam pembelajaran daring selama pandemi, termasuk penggunaan platform LMS seperti Edmodo, juga meningkatkan manajemen dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ke-8, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Penulisnya Elizabeth Miskilan, Mayit Lasud, Daisy Sumit, dan juga Marieke SD Lolotulo. Penerbitnya Jurnal Edukasi Epik Rumah, tahun terbitnya tahun 2023, tautannya terlampir. Nah, jurnal ini menganalisis tentang studi kualitatif, menemukan bahwa pemanfaatan TIK oleh guru secara maksimal dapat meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang ke-9, kurikulum merdeka, implementasi pada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis TIK di sekolah dasar. Penulisnya yaitu Teguh Yunianto dan juga Muhammad Sindi. Penerbitnya Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, tahun terbitnya tahun 2024, tautannya terlampir. Nah, jurnal ini mengidentifikasi implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis TIK di sekolah dasar, serta tantangan yang dihadapi seperti kurangnya pelatihan bagi guru. Nah, ke-10, implementasi media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penulisnya adalah Mardian Masril, Billy Henry, Hari Ewozar Fikri, Firdaus, dan juga Hasri Awal. Penerbitnya Jurnal Pendidikan, tahun terbitnya 2021, tautannya terlampir. Di jurnal ini membahas bagaimana media pembelajaran berbasis TIK dapat membuat proses belajar lebih menarik dan juga efisien, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada referensi dari jurnal internasional. Nah, yang pertama dengan judul New Era of Education Exploring Teacher Perspective on the Qualification of Each Basic Learning Requirements in School. Penulisnya ada Muhammad Kamil Budiarto, Asrori, Gunar Hadi, dan Abdul Rahman. Penerbitnya Journal of Teaching and Learning, penerbitnya tahun 2024, tautannya terlampir. Dan di jurnal ini mengeksplorasi perspektif guru mengenai penggunaan sumber media belajar berbasis TIK di sekolah, mengidentifikasi tantangan dan juga kesiapan guru dalam mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Yang kedua dengan judul Evaluating the Role of Pedagogical Content Knowledge in Image Science Education. Penulisnya ada Marwan M.A, Abdullah Rob, dan juga Said Hamid Asadi. Penerbitnya International Journal of Information and Education Technology. Tahun terbitnya tahun 2025, tautannya terlampir. Nah, di jurnal ini meneliti faktor-faktor pentingnya yang mempengaruhi integrasi TIK dalam pendidikan sains dengan fokus pada pengetahuan pedagogis, konten teknologi, efikasi diri pengajaran TIK, penikmatan kontrol, dan juga penilaian di antara guru sains prajabatan dan dalam jabatan. Menggunakan pemodelan ini, persamaan struktural ditemukan menunjukkan bahwa efikasi diri pengajaran TIK, penikmatan, dan penilaian kontrol secara signifikan. Memprediksi penilaian nilai juga menunjukkan peran penting mereka dalam perspektif guru terhadap nilai TIK. Terakhir dengan jurnal Teaching and Learning with Technology, Efficiency of Integration in School. Penulisnya ada Syawali Sanjasya. Penerbitnya ada Jurnal Education, Research and Technology, tahun terbitnya tahun 2022, tautannya
jawabannya terlampir. Nah, di jurnal ini menganalisis perspektif guru terhadap efektivitas integrasi TIK dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan fokus pada kesiapan guru, pelatihan, dan juga profesional sebagai faktor kunci dalam keberhasilan. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.